Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini kami warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan tentang tugas kelompok komputasi awan, eksplorasi Google Drive. Eh, di sini kelompok kami adalah Meli Indrajari Saputra 2019 5311, Muhammad Faisal 2019 53116, juga ada Ari Prasetyo 2019 53124. Next. Next. Next, Al. Pendahuluan pengertian Google Drive. Google Drive merupakan media penyimpanan online atau cloud storage milik Google yang meluncur pada 24 April 2012. Google Drive menjadi salah satu cloud storage yang menyediakan ruang penyimpanan hingga 15 GB secara gratis, paling besar ketimbang layanan cloud lainnya. Dengan adanya Google Drive, pengguna bisa menggunakannya untuk berbagai hal seperti backup data, upload file, mengedit file, sinkronisasi dengan perangkat, dan lainnya. Hampir semua produk Google terhubung dengan Google Drive seperti Gmail, Google Dokumen, Google Slides, Google Sheets, dan lainnya yang masih banyak lagi. Dengan integrasi cloud yang baik dari Google, memudahkan pengguna untuk bekerja sama dalam tim seperti menyelesaikan proyek melalui Google Dokumen hingga melakukan backup data smartphone tanpa takut kehilangan data penting. Semua jenis format dokumen dan file support untuk di-upgrade ke Google Drive, baik itu foto, gambar, video, audio, file kompres, RAR, zip, dan sejenisnya. Jika pengguna masih merasa kurang puas dengan penyimpanan gratis 15 GB, pengguna bisa upgrade ke paket yang lebih besar dari 100 GB sampai 2 TB karena memiliki integrasi penuh dengan sistem operasi Android. Pengguna juga merasa lebih mudah dalam melakukan backup data. Next. Manfaat aplikasi Google Drive. Adapun beberapa manfaat Google Drive ya ini satu, data tersimpan aman. Data akan lebih aman tersimpan di Google Drive daripada menyimpan di komputer atau di laptop karena semua data bisa rusak atau bahkan bisa kena virus dan hilang. Yang kedua, dapat digunakan dan kapanpun dan dimanapun. Apabila kita akan melakukan presentasi sementara laptop kita ketinggalan, akhirnya kita tidak bisa presentasi. Apabila data disimpan di Google Drive, kita bisa meminjam laptop teman dan buka akun kita langsung, kita bisa presentasi dimanapun dan kapanpun. Yang B, langkah-langkah detail tentang cara penggunaan Google Drive. Berikut ini langkah-langkah detail penggunaan aplikasi Google Drive. Masuk ke Google Drive, buka Google Drive, kunjungi https://drive.google.com. Melalui peramban pada perangkat seluler, sentuh icon aplikasi Google Drive yang tampak seperti segitiga berwarna kuning, hijau, dan biru. Jika Anda belum memiliki aplikasi Google Drive pada perangkat, Anda bisa mengunduhnya untuk iPhone atau Android secara gratis. Klik Go to Drive. Tombol baru tersebut berada di bagian halaman. Setelah itu, halaman log masuk akan ditampilkan pada perangkat seluler. Sentuh tombol sign in yang berada di bagian bawah halaman. Lewati langkah ini dan langkah berikutnya jika Anda sudah masuk ke dalam akun Google Drive. Yang ketiga, masuk detail akun. Ketika diminta, ketikkan alamat surel dan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke akun Google pada perangkat seluler. Anda perlu memiliki akun Google ketika diminta. Yang keempat, ada tinjauan halaman utama Google Drive.
Anda bisa melihat pada kolom pilihan di sisi kiri halaman termasuk ruang kosong besar di bagian tengah halaman. Pada perangkat seluler, Anda bisa melihat ruang kosong dengan tanda plus berwarna putih di bagian bawah layar serta icon seperti ini di pojok kiri atas layar. Konten apapun yang diunggah di Google Drive akan tersedia di platform lain yang mendukung Google Drive. B. Mengunggah berkas melalui situs desktop. Klik New, tombol biru tersebut berada di pojok kiri atas halaman. Setelah itu, menu drop-down akan ditampilkan. 2. Klik File Upload. Pilihan ini berada pada menu drop-down atau New. Setelah itu, jendela File Explorer Windows atau Finder MAC akan ditampilkan. 3. Berkas. Pilih berkas. Klik berkas yang ingin diunggah. Jika Anda ingin mengunggah berapa berkas, Anda bisa menekan dan menahan tombol Ctrl Windows sambil mengeklik berkas untuk memilihnya. Anda perlu memilih folder menyimpan berkas terlebih dahulu dari sisi kiri jendela. Yang keempat, klik Open. Tombol ini berada di pojok kanan bawah jendela. Setelah itu, berkas akan diunggah ke Google Drive. 5. Tunggulah hingga berkas-berkas selesai diunggah. Waktu yang diperlukan akan bergantung kepada ukuran berkas yang diunggah dan koneksi internet. Oleh karena itu, cukup pastikan halaman Google Drive tetap terbuka selama proses unggah berlangsung. Setelah berkas selesai diunggah, Anda bisa melihat tanda centang atau checklist berwarna putih di samping nama berkas pada kotak yang ditampilkan di sisi kanan halaman. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Melindana Jeri Saputra. Dalam poin C, mengunggah berkas melalui aplikasi seluler. Langkah pertama, sentuh tombol plus. Tombol tersebut berada di pojok kanan bawah layar. Setelah itu, menu pop-up akan ditampilkan. Yang kedua, sentuh upload. Tombol ini berada pada menu pop-up. Yang ketiga, sentuh Photos and Video. Pilihan ini berada di bagian bawah menu. Anda mungkin akan dibawa ke halaman foto pada perangkat Android. Yang keempat, pilih lokasi, sentuh album atau folder yang membuat berkas yang ingin diunggah. Yang langkah kelima, pilih berkas, sentuh foto, video, atau dokumen untuk memilihnya. Jika Anda ingin memiliki beberapa berkas, sentuh setiap berkas yang ingin dipilih. Langkah yang keenam, sentuh upload. Tombol ini berada di pojok kanan atas layar. Setelah itu, berkas-berkas yang sudah dipilih akan diunggah ke Google Drive. Langkah ketujuh, tunggulah hingga berkas selesai diunggah. Proses unggah dapat memakan waktu beberapa menit hingga beberapa jam tergantung kepada ukuran berkas dari koneksi internet. Setelah berkas selesai diunggah, bilah kemajuan berkas akan menghilang. Penting bagi Anda untuk tetap berada di dekat router Wi-Fi dan membuka aplikasi Google Drive selama proses unggah berlangsung. Dalam poin D, membuat berkas melalui situs desktop. Langkah yang pertama, klik New. Tombol biru ini berada di pojok kiri atas jendela Drive. Setelah itu, menu drop-down akan ditampilkan. Yang kedua, pilih jenis dokumen. Klik salah satu pilihan berikut, Google Docs. Pilihan ini akan menampilkan dokumen kosong baru seperti dokumen Microsoft Word. Selanjutnya, Google Sheets. Pilihan ini akan menampilkan lembar lajur kosong seperti dokumen Microsoft Excel. Yang ketiga, Google Slide. Pilihan ini akan menampilkan presentasi kosong seperti dokumen Microsoft PowerPoint. Anda juga bisa memilih More dan mengklik Google Form jika ingin membuat dokumen Google Form. Yang langkah ketiga, beri nama dokumen. Klik teks Unitlet yang ada di pojok kiri atas halaman, kemudian ganti teks Unitlet dengan apapun, sesuai dengan nama yang ingin Anda berikan pada dokumen.
Perubahan akan tersimpan secara otomatis selama Anda terhubung ke internet. Langkah yang keempat, buatlah dokumen, masukkan teks, gambar, dan konten lainnya pada dokumen. Kemudian pastikan frasa "I'll change save in Drive" ditampilkan di bagian atas halaman. Langkah yang kelima, tutup tab dokumen dan kembali ke Drive. Dokumen akan tersimpan di halaman utama Drive. Untuk poin E, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Ari Prasetyo. Untuk buat dokumen, memasukkan teks, gambar, dan konten lain pada dokumen. Kemudian pastikan frasa "I'll change save in Drive" ditampilkan di bagian atas halaman. Contoh seperti gambar berikut ini. Untuk tutup tab dokumen dan kembali ke Drive, dokumen akan tersimpan ke halaman utama Drive. Untuk yang E, membuat berkas melalui aplikasi seluler. Yang pertama, tombol plus. Tombol ini berada di pojok kanan bawah layar. Setelah itu, menu akan ditampilkan. Anda membutuhkan aplikasi Google Docs, Google Sheet, dan atau Google Slide pada ponsel jika ingin membuat dokumen melalui perangkat seluler. Next one. Untuk yang nomor 2, pilihan jenis dokumen, sentuh salah satu pilihan berikut ini. Google Docs. Pilihan ini berfungsi untuk membantu dokumen teks seperti Microsoft Word jika Anda tidak memiliki aplikasi Google Docs. Halaman aplikasi Google Docs akan dibuka. Untuk Google Sheet, pilihan ini berfungsi untuk membuat lembar lajur seperti Microsoft Excel. Jika Anda tidak memiliki aplikasi Google Sheet, halaman aplikasi Google Sheet akan dibuka. Google Slide. Pilihan ini berfungsi untuk membuat presentasi seperti Microsoft PowerPoint jika Anda tidak memiliki aplikasi Google Slide. Halaman aplikasi Google Slide akan dibuka. Contoh untuk gambar seperti berikut. Untuk yang nomor 3, memasukkan nama dokumen. Ketika nama dokumen ketika diminta. Untuk yang nomor 4, sentuh Create. Tombol ini berada di pojok kanan bawah menu pop-up. Setelah itu nama akan diterapkan pada dokumen dan dokumen tersebut akan dibuka. Dan yang nomor 5, buatlah dokumen. Masukkan data teks dan konten lain pada dokumen. Untuk yang nomor 6, sentuh. Tombol ini berada di pojok kiri atas layar. Setelah itu dokumen akan disimpan ke Google Drive. Untuk yang F, berbagi berkas melalui situs desktop. 1, pilih berkas, klik berkas yang ingin Anda bagikan dengan orang lain. Anda tampilan di bagian atas halaman setelah berkas diklik. Berbagi dokumen atau berkas dapat menjadi pilihan yang tepat jika berkas yang ingin disampaikan berukuran lebih dari 25 MB karena kebanyakan layanan persediaan browser surel tidak memungkinkan Anda untuk melampirkan berkas dengan ukuran tersebut. Yang nomor 2, klik icon share. Icon ini ditandai oleh gambar manusia dengan tanda plus di sampingnya. Anda bisa menemukan icon ini di pojok kanan atas halaman Drive. Setelah diklik, jendela
baru akan dibuka. Next. Untuk yang nomor 3, klik icon edit. Icon pensil ini berada di pojok kanan jendela pop-up. Setelah itu, menu drop-down akan ditampilkan. Untuk yang nomor 4, ada tentukan pilihan sebagai. Klik salah satu pilihan yang ditampilkan di menu drop-down ini. Cut edit. Penggunaan yang Anda ajak berbagai berkas dapat menyunting dokumen yang dibagikan. Dan kan komen. Pengguna yang Anda ajak berbagai berkas dapat meninggalkan komentar mengenai dokumen tetapi tidak dapat menyuntingnya. Kan view. Pengguna yang Anda ajak berbagai berkas hanya bisa melihat dan tidak dapat mengomentari atau menyunting dokumen yang dibagikan. Yang nomor 5 ada masukkan alamat surel. Pada kolom teks popel yang berada di bagian tengah jendela, titik ketikkan alamat surel pengguna yang ingin Anda ajak berbagai dokumen. Anda bisa memasukkan beberapa alamat surel dengan menekan tombol tab setelah selesai memasukkan satu alamat. Yang nomor 6 untuk tambahkan catatan jika Anda ingin menyisipkan serangkaian petunjuk atau penjelasan singkat mengenai konten yang dibagikan, masukkan catatan pada kolom teks add a note. Next. Untuk yang nomor 7 ada klik send. Tombol biru tersebut berada di pojok kiri bawah jendela. Setelah itu berkas dibagikan ke penerima yang sudah dipilih melalui surel. Yang G ada berbagai berkas melalui aplikasi seluler. 1. Contoh dokumen yang ingin dibagikan. Telusuri halaman Google Drive hingga Anda menemukan dokumen yang ingin dibagikan dengan seseorang. Yang nomor 2, sentuh tombol ini berada di samping kanan dokumen. Setelah itu menu baru akan disampaikan. Pada perangkat Android, sentuh dan tahan dokumen yang ingin dibagikan. Yang nomor 3 ada sentuh and add popel. Pilihan ini berada pada menu. Setelah itu jendela baru akan dibuka. Yang nomor 4 ada masukkan alamat surel. Sentuh kolom popel yang berada di bagian atas. Halaman kemudian memasukkan alamat surel penerima. Yang nomor 5 ada sentuh edit. Icon pensil ini berada di pojok kanan kolom surel. Setelah itu melihat drop-down akan ditampilkan. Yang nomor 6 ada tentukan pilihan berbagai. Tentu salah satu pilihan sebagai berikut ini. Edit atau kan edit, pengguna yang Anda ajak berbagai berkas dapat menyunting dokumen yang dibagikan. Komen atau kan komen, pengguna yang Anda ajak berbagai berkas dan meninggalkan komentar mengenai dokumen tetapi tidak dapat menyuntingnya. View atau pen view, pengguna yang Anda ajak berbagai berkas yang bisa melihat dan tidak dapat mengomentari atau menyunting dokumen yang dibagikan. Next. Untuk yang nomor 7, memasukkan pesan. Jika Anda ingin melampirkan pesan pada dokumen yang dibagikan, sentuh kolom teks message dan memasukkan pesan yang ingin ditampilkan. Dan yang nomor 8, sentuh tombol send. Tombol ini berada di pojok kanan atas layar. Setelah itu dokumen akan dibagikan melalui surel. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut ini. Yang pertama, Google Drive berperan sebagai ruang penyimpanan berbasis cloud yang sangat bermanfaat untuk menghemat ruang penyimpanan dan mengambil beban dari hard drive pengguna untuk selanjutnya disimpan ke ruangan penyimpanan daring dan kapasitas untuk yang disediakan oleh Google Drive. Yang kedua atau B, siapapun yang memiliki
memiliki akun Google akan secara otomatis mendapatkan rektor dengan kapasitas yang telah diatur dan disediakan oleh pihak Google untuk para pengguna yang telah terdaftar. Untuk yang nomor 3 atau C, menyimpan online Google Drive merupakan solusi berbagai siapa yang perlu mengunggah dan berbagai file secara online kapanpun dan dimanapun. Untuk yang nomor 4 atau D, Google Drive berfungsi untuk menyimpan arsip data, mencadangkan data dan berbagai file serta layanan terdapat fitur untuk terhubungnya dengan produk Google lainnya. Untuk yang terakhir atau nomor 5, file di Drive dilindungi keamanannya. Apapun yang terjadi dengan ponsel cerdas, komputer, atau protokol Drive dienkripsi menggunakan SSL, protokol keamanan yang sama dengan yang digunakan di email dan layanan Google lainnya. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.